Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Seli Oktaviani. Saya jurusan akuntansi kelas Malang. Nah, di sini saya akan membahas tentang modul 9 yang berjudul Keesaan Gereja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keesaan gereja. Menurut surat Efesus, keesaan gereja terletak pada maksud, tujuan, dan rencana yang Allah berikan. Dengan kuasa Allah, gereja telah dijadikan dan digambarkan sebagai rumah tangga yang besar. Gereja tersebut terdiri dari orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi yang bersama-sama menikmati kekayaan warisan Allah. Nah, selanjutnya, apa yang saudara pikirkan tentang teman-teman Kristen yang berbeda gereja? Nah, dari gambar tersebut, gereja terdiri dari gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Ortodoks. Selanjutnya ada keesaan gereja menurut Ayukamen. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 mengatakan doa Tuhan Yesus supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, selanjutnya itu ada fakta. Menurut The World Christian Encyclopedia karangan David B. Barat, denominasi gereja yang mengiklaim diri mereka sebagai Kristen pada tahun 2001 berjumlah sekitar 33.000 denominasi dan sekte-sektenya. Nah, selanjutnya perpecahan gereja itu terdiri atas 4. Yang pertama itu perebutan kekuasaan, yang kedua ajaran yang berbeda, yang ketiga model ibadah, yang terakhir itu struktur organisasi. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Mei 1950, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Meski awalnya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia hanya beranggota 26 gereja saja, namun kehadiran DGI sedikit banyak telah memberikan arahan yang pasti bagi penggerakan keesaan di Indonesia. Nah, ada 2 tantangan pemikiran ekstrim. Yang pertama itu satu rohani. Gereja mengutamakan keesaan rohani dalam Kristus. Nah, enggan membahas hal-hal yang menjurus pada penyatuan secara struktur organisatoris. Nah, yang kedua itu adalah satu struktur. Gereja mengutamakan keesaan struktural organisasi, kurang sabar terhadap segala perbedaan dan sikap, mempertahankan identitas diri masing-masing. Lalu di sini juga ada upaya Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Kedua pandangan ini coba dijembati oleh DGI atau Dewan Gereja-Gereja Indonesia dengan mengadakan studi dan penelitian terhadap pengakuan imam, tata gereja, katekisasi, liturgi yang digunakan oleh gereja-gereja anggota. Selanjutnya ada hasil upaya DGI. Yang pertama, hasilnya dalam Sidang Raya DGI yang ke-6 di Makassar tahun 1967 muncullah konsep tata sinode oikumen gereja di Indonesia atau yang disebut sinogi dan pemahaman imam bersama. Yang kedua, namun sayangnya konsep ini tidak mendapatkan tanggapan positif gereja-gereja anggota DGI oleh karena masih banyak faktor non-teologis yang menjadi penghambat. Nah, peristiwa penting Sidang Raya DGI di Ambon pada tahun 1984. Keputusan yang pertama, DGI itu merubah nama yang awalnya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang disebut PGI. Nah, kata persekutuan lebih bersifat gerejawi dibandingkan dengan perkataan dewan. Dewan lebih mengesankan kepelbagian dalam kebersamaan antara gereja-gereja
anggota, sedangkan persekutuan lebih menunjukkan keterikatan batin antara gereja-gereja dalam proses keesaan gereja-gereja. Disepakati 5 dokumen keesaan gereja sebagai acuan pokok gereja-gereja di Indonesia untuk mewujudkan keesaan itu secara nyata. Selanjutnya ada 5 dokumen keesaan gereja. Yang pertama, 1 pengakuan. Yang kedua, 1 wadah bersama. Yang ketiga, 1 tugas panggilan dalam 1 wilayah bersama. Yang keempat, saling mengakui dan saling menerima. Yang kelima, saling menopang. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.